Selamat pagi, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Perkenalkan, saya Pendeta Amanda Lekahena, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, akan memandu sahabat GPIB dalam program Morning Call pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari baru limpah rahmat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam kuat dan sehat, dalam selamat yang kami dapati. Ketika kami akan menjalani aktivitas di hari ini dalam tugas tanggung jawab, kami mendahulunya bersama dengan Engkau Tuhan. Bimbinglah kami Bapa, tuntunlah kami Tuhan, melalui sabda firman Tuhan hari ini, sehingga kami berjalan di dalam kehendak dan di dalam penyertaan Tuhan saja. Kami bermohon hanya dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini sesuai sabda bina umat GPIB, terambil dari kitab Kejadian 33 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan ayat 3 dan 4 untuk kita sekalian. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai di dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan ini diberi judul pengampunan yang mendamaikan. Tidak terasa kita sudah masuk dalam minggu ke-6 Prapaskah. Dan di dalam minggu ke-6 Prapaskah ini, di momen-momen Prapaskah ini, kita akan ada dalam sebuah penghayatan untuk merenungkan karya keselamatan yang Yesus Kristus lakukan, di mana sahabat GPIB dan saya beroleh pengampunan dari Tuhan. Sehingga kita ada dalam keselamatan yang Tuhan nyatakan lewat penebusan dosa yang dilakukannya. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sosial kita akan ada dalam berbagai macam hubungan. Baik itu hubungan antar kerja, ya, hubungan karyawan bersama dengan bosnya, atau hubungan dalam pekerjaan, hubungan dalam masyarakat, ya, bertetangga, hubungan berkeluarga, suami istri, orang tua, anak-anak, hubungan dalam pelayanan gerejawi, ya, pendeta, penatua, diaken bersama jemaat. Dan kadangkala hubungan-hubungan tersebut ada dalam hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, tapi juga ada dalam hubungan-hubungan yang retak. Di satu sisi mungkin saja ada kebencian, ya, yang diakibatkan karena orang tersebut melakukan sebuah kesalahan, ya, atau ada dalam sebuah rasa iri hati dan sebagainya. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang hubungan, kita lihat dengan sangat jelas, ya, gambaran hubungan kakak adik Esau dan Yakub, saudara kandung, ya, kembar. Bahwasanya mereka juga ada dalam hubungan yang retak. Dikarenakan pada kisah sebelumnya, Yakub membohongi Esau untuk mendapatkan hak kesulungan Esau. Hal ini langsung, ya, secara tidak langsung membuat hubungan kakak adik ini jadi retak sampai ketika mereka sudah berumah tangga. Nah, di dalam kisah yang Bapak Ibu, Saudara, sahabat GPIB kita baca tadi itu,
kita akan lihat bagaimana Allah ya turut campur tangan untuk mendamaikan hubungan kakak beradik Esau dan Yakub, sehingga mereka ada dalam sebuah hubungan pengampunan. Ya. Esau mengampuni Yakub dan mereka ada dalam hubungan yang damai kembali. Kita lihat dengan jelas di ayat 3 bahwasanya ketika Yakub menjumpai Esau, Yakub datang sebagai seorang hamba. Dia merendahkan dirinya. Dia tahu dengan sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Dia sujud di hadapan kakaknya. Ya. Dia sujud sampai 7 kali sampai di hadapan kakaknya. Lalu di ayat keempat kita lihat bagaimana gambaran Esau datang menghampiri Yakub, memeluknya, didekapnya, diciumnya, dan bertangis-tangisanlah mereka. Ini cara kerja dari Allah yang menjamah hati Esau sehingga dia yang tadinya benci ada dalam hati pengampunan, memberi pengampunan bagi Yakub. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, apa maksud firman Tuhan ini untuk kita yang hidup di saat ini? Bahkan ketika kita kaitkan dengan masa prapaskah yang akan kita jalani. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama ya bahwa dalam hubungan-hubungan yang kita jalani, ya, kita juga bukan orang yang baik-baik banget. Ada juga pendeta yang tidak baik banget, ada juga penatua diaken yang juga tidak 100% baik. Kita bisa ada dalam rasa benci, kita bisa ada dalam rasa ketidaksukaan terhadap orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, bahkan sahabat GPIB juga pasti ada dalam perasaan seperti itu. Perasaan di mana kita sangat tidak suka sama orang, lalu kita membencinya, atau mungkin saja kita buang muka. Ya, bahkan kita tidak ingin melihatnya. Kita bahkan tidak berniat untuk mengampuni. Ya, mungkin saja karena orang tersebut melakukan kesalahan yang sungguh sangat besar, yang sangat tidak bisa dimaafkan, gitu ya. Tapi melalui firman ini, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, secara tidak langsung kita sedang diminta, dituntut untuk harus ada dalam pengampunan. Kita harus jadi orang yang mengampuni. Kita harus ada dalam hubungan yang mendamaikan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mengapa? Setiap hari Bapak Ibu doa, Bapak Ibu pasti ada dalam doa Bapa Kami. Ya, Bapak Ibu mengakhiri doa syafaat Bapak Ibu itu dengan doa Bapa Kami. Setiap ibadah minggu kita ada dalam doa Bapa Kami. Setiap ibadah pelkat, ibadah keluarga dan sebagainya kita pasti ada dalam doa Bapa Kami. Bapak Ibu coba kita lihat ya gambaran doa Bapa Kami itu. Ada kalimat yang menyatakan begini: ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus dengan erat mengaitkan hubungan kita dengan Allah pada hubungan kita dengan sesama manusia. Kedua hubungan ini berlaku dua arah. Jika kita belum melihat dosa kita sendiri dan mencari pengampunan radikal dari Allah atasnya, maka kita tidak akan mampu mengampuni dan mencari kebaikan di dalam diri orang yang telah berbuat kesalahan terhadap kita. Jadi kepahitan yang tidak terselesaikan adalah sebuah tanda bahwa hubungan kita tidak beres dengan Allah. Sebab begini Bapak Ibu, sangatlah munafik ketika sahabat GPIB dan saya kita katakan kepada Allah, ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Padahal kita sendiri belum mengampuni saudara kita yang melakukan kesalahan terhadap kita. Bahkan kita tidak bisa melihat kebaikan dari orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Itu kita munafik. Dan itu bahwa doa-doa kita itu menunjukkan bahwa kita sedang tidak beres. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bahkan
Katakan dengan tegas begini, jika kita mempertahankan rasa benci di dalam hati, jika kita merencanakan balas dendam dan memikirkan waktu yang tepat untuk menyakiti, dan bahkan jika kita tidak berusaha mengingat kebaikan para musuh kita, beserta setiap jasa baik yang dilakukannya, serta menghargai mereka atas itu, maka lewat doa ini kita meminta dengan sangat kepada Allah supaya tidak mengampuni dosa-dosa kita sendiri. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, di minggu Prapaskah ini kita diminta, dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang ada dalam sebuah pengampunan. Kita belajar bahwa Allah turut bekerja untuk menjamah hati Esau. Bahkan Allah juga turut bekerja untuk menjamah hati sahabat GPIB dan hati saya untuk ada dalam sebuah pengampunan, memberikan pengampunan terhadap orang yang sudah menyakiti atau melakukan kesalahan terhadap kita. Mengapa? Karena Allah sudah menyatakan itu. Allah sudah lebih dulu melakukan itu. Kita manusia yang berdosa ini seringkali berulah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah. Ya, tapi Allah memberikan pengampunan bagi kita melalui Yesus Kristus. Ya, Allah memberikan karya keselamatan untuk kita, mengampuni kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, sehingga kita layak untuk ada dalam kedamaian bersama dengan Allah. Dengan demikian, di Minggu Prapaskah ini, dalam penghayatan kita akan karya penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka kita juga diminta untuk menjadi manusia-manusia yang berhati lapang, menjadi manusia-manusia yang memohon Roh Kudus untuk berkarya menjamah hati kita, memberikan pengampunan bagi orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Lalu marilah hidup berdamai, dan kiranya damai sejahtera Kristus terus memerintah di hati-hati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang kekal, kudus, Allah yang rahmani, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan bersama pada hari ini. Tolong kami Tuhan untuk dapat melanjutkan firman ini dalam kehidupan nyata, dalam perbuatan dan perilaku hidup kami. Biarlah kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang membuka ruang dalam hati kami untuk Tuhan jamah, agar kami dapat menjadi pribadi yang memberikan pengampunan bagi siapapun orang yang menyakiti hati kami, bahkan yang melakukan kesalahan terhadap kami. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup dalam sebuah kedamaian. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang dengan kerendahan hati senantiasa memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Karena Engkau Allah Bapa yang senantiasa dalam kesetiaan memberikan pengampunan bagi kami. Bapa yang kekal kudus, kami akan masuk dalam tugas tanggung jawab kami di hari ini. Pimpinlah kami Bapa, berilah kami kekuatan, kesehatan, sukacita, damai dan sejahtera dalam setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab, bahkan aktivitas yang kami lakukan. Biarlah kami dipimpin dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, saudara-saudara seiman kami, warga jemaat GPIB yang tersebar luas, bahkan yang mendengarkan dan menonton program Morning Call GPIB. Biarlah kami semua terberkati. Biarlah kami percaya bahwa satu hari yang akan kami jalani akan tetap ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan ataupun berlalu terhadap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami dan syukur kami. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.
Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bersama-sama dengan saya dalam program Morning Call hari ini. Tuhan Yesus memberkati kerja layan kita di hari